hujan tropisnya yang terjadi sepanjang tahun membuat salah satu keunggulan atraksi pariwisatanya terdapat pada jenis pariwisata alam yang bersahabat. Kali ini, saya akan mengajak Anda menjajal keindahan destinasi wisata yang terletak di 120 derajat bujur timur Indonesia, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kawasan Taman Nasional Komodo. Perjalanan saya akan meliputi 3 pulau terbesar yang tergabung dalam gugus Kepulauan Taman Nasional Komodo. Jika Anda punya waktu 1 hari penuh seperti saya, usahakan untuk memulai perjalanan sepagi mungkin dari Pelabuhan Labuan Bajo. Sampailah saya di destinasi pertama, Pulau Padar. Pulau Padar merupakan satu dari 3 pulau terbesar yang tergabung dalam gugus pulau di Taman Nasional Komodo. Tadi saya dari Pelabuhan Labuan Bajo menggunakan kapal berkecepatan 30 km per jam dan menempuh perjalanan ke sini selama 1 jam perjalanan. Sekarang ikuti saya ke puncak. Pulau Padar ialah spot paling umum sebagai opsi jika Anda ingin melakukan kegiatan trekking. Terdapat tangga-tangga alami untuk jalan Anda menapaki bukitnya dan 4 titik pandang hingga menuju ke puncak. Sampai juga saya di titik akhir pendakian saya di Pulau Padar, pulau seluas 14,9 km persegi. Pulau ini merupakan rumah untuk berbagai macam spesies unik burung seperti gagak, perkutut Jawa, alap-alap, dan juga elang. Jangan lupa, walaupun pendakian Anda mewajibkan Anda membawa bekal dan juga minuman, jangan buang sampah sembarangan. Selesai mendaki ke puncak Pulau Padar, perjalanan saya lanjutkan ke Pulau Komodo. Inilah waktunya saya bertemu yang dinanti, hewan purba melata endemik yang hanya bisa ditemui di kawasan ini, yaitu komodo. Karena termasuk dalam kawasan konservasi, tak sembarang wilayah bisa dijelajah wisatawan yang ingin berkunjung. SK nomor 21 tahun 2012 Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membagi 9 zona perlindungan TN Komodo dengan 2 diantaranya masuk dalam zona pemanfaatan wisata darat dan bahari. Karenanya, saya menepi di dermaga Loh Liang, salah satu trek penjelajahan Pulau Komodo yang masuk dalam zona hijau. Tak usah khawatir tersasar, tiap kelompok perjalanan akan ditemani ranger untuk menunjukkan jalan dan menjaga ketika Anda berhadapan dengan komodo dan hewan liar lainnya, seperti babi hutan, monyet, dan kerbau. Dalam kunjungan melihat komodo penting sekali untuk menjaga jarak seperti saya. Komodo ada di sana sekitar 5 meter di belakang saya. Penting sekali untuk menjaga jarak dan mengecilkan suara. Ini dikarenakan agar komodo tidak stres dan menganggap kita sebagai threat atau bahaya. Karena bahaya untuk manusia bukan hanya dari gigitannya saja, namun juga air liurnya yang jika terkena pada manusia akan sangat berbahaya sampai menimbulkan amputasi. Tujuan ketiga saya adalah Pulau Rinca yang saya tempuh kurang lebih 2,5 jam dari Pulau Komodo. Pulau ini juga merupakan lokasi konservasi komodo dengan jumlahnya yang mencapai 1.500 ekor tersebar di kawasan seluas 19.800 hektar. Di pulau ini pula, Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada melakukan riset mengkaji pentingnya penakaran carrying capacity atau kemampuan fisik lokasi untuk menampung pergerakan pengunjung dalam pengembangan kawasan pariwisata. Rumus yang kami pakai itu rumus 12 itu ada faktor apa, faktor rotasi wisatawan. Jadi kita asumsikan yang berkunjung ke sini kan 8 jam. Nah, jadi setiap 2 jam ternyata rotasi jumlah rotasi wisatawan itu sendiri. Kemudian dan itu tadi yang luasan itu tadi sangat-sangat mempengaruhi. Yang pertama kan untuk mengantisipasi itu harus ada misalnya yang pertama kan sirkulasi pengunjung ya. Sirkulasi pengunjung masuk keluarnya itu kan di mana titik-titik pengumpulan wisatawan itu menjadi perhatian di situ. Jadi kemudian yang kedua adalah lama mereka trekking, lama mereka berkunjung itu harus betul dibatasi ya, penting 2 jam misalnya itu habis itu kan yang lain datang lagi. Lalu selain itu juga itu tadi faktor itu keluar masuknya tadi harus betul-betul dicermati.
Master Plan Pariwisata Alam hasil kerjasama TN Komodo, WWF Indonesia, dan Pemkab Manggarai Barat menyebut jumlah maksimal carrying capacity yang memadai adalah sebanyak 297.000 di darat dan 200.000 di laut atau titik selam. Dengan target pendatangan 500.000 wisatawan di tahun 2019, perlu adanya pengawasan intensif dan peta persebaran agar atraksi wisata tidak terpusat di TN Komodo. Dengan prinsip tata kelola, keamanan berwisata, dan konservasi lingkungan yang menunjang keberlangsungan, diharapkan fungsi kawasan wisata ini baik sebagai rekreasi untuk manusia maupun wilayah perlindungan alam dapat berjalan beriringan. Dengan keanekaragaman kekayaan unsur wisata yang dimiliki oleh Labuan Bajo, topografi darat yang berbentuk gugus kepulauan dan ragam biota lautnya menjadikan Labuan Bajo menjadi satu dari 4 destinasi wisata super prioritas yang diutamakan percepatan pembangunannya. Kuncinya adalah inklusivitas masyarakat, berpartisipasi dalam mengelola dan berpartisipasi dalam menjaga. Mutia Wiro Sastro, Andika Marianto, Nusa Tenggara Timur.